Yoi, ini adalah handphone Snapdragon 865 dan layar curve dan juga menggunakan custom ROM. Sesuai judulnya, kenapa sih saya menggunakan custom ROM? Karena kita bisa oprek atau kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kita. Jadi untuk video kali ini kita akan shoot kenapa sih saya menggunakan custom ROM. Oke, untuk selengkapnya setelah intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mister Shoot. Oke, kali ini kita akan shoot tentang video kenapa saya menggunakan custom ROM. Ya, kenapa saya menggunakan custom ROM? Kali ini kita akan review sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari custom ROM di handphone Android. Oke, kita masuk ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, sebelum masuk ke kelebihannya, kita perkenalan dulu ya dengan handphonenya. Ini saya menggunakan handphone OnePlus ya, OnePlus 8. OnePlus 8 5G UW atau yang versi Verizon, bukan yang global ya. Ini yang versi Verizon atau bundlingan dari Amerika, bundlingan dari provider Verizon. Dan ini sebenarnya itu tidak bisa menggunakan kartu Indonesia ya. Tetapi saya sudah oprek jadi bisa digunakan di Indonesia. Oke, kita lanjut ke kelebihannya. Kelebihan yang pertama, kita itu bisa oprek softwarenya. Jadi untuk tampilannya itu beda ya, beda dari stroke Android bawaan ya. Di sini itu sudah menggunakan Android 14 dengan custom ROM dari Project Elixir. Nah, custom ROM yang saya digunakan itu namanya Project Elixir. Kenapa sih saya menggunakan Project Elixir? Sebenarnya kan custom ROM banyak, itu ada Nusantara Project, Pixel OS dan lain-lain. Nah, karena kalau menurut saya pribadi di Project Elixir itu lumayan ringan ya. Untuk softwarenya atau firmware-nya itu atau ROM-nya, file ROM-nya itu tidak terlalu besar. Beda dengan ROM-ROM yang lain. Dan customisasinya itu juga lumayan cukup banyak kalau di Project Elixir ini. Dan ini handphonenya sudah Android 14 ya. Seperti yang saya bilang tadi, custom ROM itu kita bisa custom sesuai keinginan kita. Nah, yang pertama ini kelebihannya, bisa menggunakan Android 14 walaupun handphonenya hanya mentok di Android 11. Sedikit info ya, kalau yang versi Verizon itu cuma mentok di Android 11. Kalau yang global sih bisa Android 13, bahkan sekarang mau update lagi ke Android 14. Itu kelebihan yang pertama. Dari segi tampilannya, untuk masalah tampilan itu kita bisa customisasi sendiri, kita mau icon status barnya seperti apa itu bisa. Dan menunya itu kalau di Project Elixir itu di sini ya menu customisasinya. Nah, di sini itu tidak terlalu banyak ya. Kalau pengen banyak itu kalian harus upgrade ke Pro dulu atau berlangganan di Project Elixir dulu. Maka nanti customisasinya itu lebih banyak lagi. Nah, di sini itu banyak juga sih sebenarnya. Kalau pengen lebih banyak lagi ya kalian harus langganan terlebih dahulu. Nah, untuk di sini itu ada menu ini donasi ya, yang atas sendiri donasi, dan di sini ada menu tema, ada lock screen, status bar, quick setting. Ini quick setting ya. Quick setting bagian sini kalian bisa atur-atur sesuai keinginan kalian sendiri. Dan di sini ada gestur juga, ada selanjutnya. Jadi untuk yang pertama di sini ada tema. Untuk tema kalian bisa ganti-ganti ya sesuai keinginan kalian. Untuk temanya seperti apa, mau warnanya black seperti apa, itu bebas kalian. Dan ini ada icon pack juga. Nah, ini icon dari jaringan ya atau sinyal WiFi, icon baterai itu ada di sini. Kita bisa customisasi sesuai keinginan kita sendiri. Dan lanjut kita ada icon shape juga di sini. Untuk icon-iconnya kalian bisa rubah untuk bentuknya mau seperti apa, mau kotak, lingkaran dan lain-lain itu bisa. Untuk WiFi icon doang yang mau diganti juga ada. Dan data icon style juga ada. Di bagian lock screen juga ada.
kalian bisa oprek sesuai keinginan kalian sendiri. Di status bar juga ada, jadi ini kalian oprek lah sesuai keinginan kalian. Jadi seperti itu, kita bisa kustomisasi tampilannya sendiri atau sesuai keinginan kita sendiri. Oke, kita lanjut ke kelebihan selanjutnya. Nah, kelebihan selanjutnya itu kita masuk ke masalah jaringan ya. Ketika handphone kita sudah unlock bootloader atau sudah oprek menggunakan custom ROM, itu kita bisa mudah dengan mengganti IMEI. Kita mudah custom ya atau ganti IMEI, karena untuk handphone OnePlus ini sendiri kan tidak ada versi resminya. Jadi kita juga bisa ganti IMEI sesuai keinginan kita agar handphonenya itu bisa digunakan menggunakan kartu SIM di Indonesia. Kalau kalian baru dapat ini, saya pastikan jaringannya bakalan terblokir kalau belum kalian ganti IMEI-nya. Kita coba cek terlebih dahulu apakah ini benar diganti atau tidak. Kebetulan ini ROM-nya masih bug ya, kita tidak bisa ngecek IMEI dari sini ya. Bintang pagar 06 pagar ini nggak bisa ya, karena masih ada bugnya dan saya belum tahu untuk fixnya di mana. Kita coba cek di pengaturan aja ya. Kita masuk tentang ponsel. Di sini ada device status. Nah, di sini kan ada IMEI. Oke, kita masuk IMEI, mana IMEI. Nah, ini ya, IMEI slot 2. Kalau ini IMEI slot 1 mana? Oh, ini. IMEI slot 1. Ini IMEI-nya sudah saya ganti menggunakan handphone lain. Nah, kurang percaya, kita coba cek di situs di situs imei.info. Kita coba cek, kita sudah copy ya. Kita coba cek. Ya, di sini saya sudah cek tadi. Biar lebih puas kita cek lagi, kita masuk ke halaman awal. Kita masukkan email yang tadi saya kopikan. Nah, emailnya di sini untuk belakangnya itu 6554 ya. Di sini juga 6554. Kita verifikasi captchanya terlebih dahulu. Pilih burung. Oke, yang ini. Oke, kita cek apakah yang muncul. Nah, di sini muncul Redmi Note 3. Karena saya sudah ganti menggunakan IMEI dari Redmi Note 3. Ini handphonenya OnePlus, tetapi IMEI Redmi Note 3. Kenapa sih saya ganti? Ya karena tidak terblokir, agar tidak terblokir dan bisa dipakai di Indonesia. Jadi itu kelebihan juga di custom ROM. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian yang mengalami IMEI terblokir atau menggunakan handphone Inter yang IMEI-nya terblokir, kalian itu bisa ganti IMEI-nya saja. Kalau untuk IMEI sih sebenarnya kalau saya pribadi itu di semua handphone itu sebenarnya bisa, cuma dengan satu syarat. Yang penting bootloadernya sudah di-unlock dan tahu diag modenya gimana atau cara diag modenya gimana. Percuma juga kalau kalian sudah unlock bootloader tapi tidak bisa diag mode atau masuk ke diag mode, itu tidak bakalan bisa diganti IMEI-nya. Dan kebetulan kalau di OnePlus ini bisa permanen ya, karena write-nya menggunakan dongle ya, jadi bisa tembus sampai ke akarnya atau ke sistemnya. Jadi walaupun kalian mau ganti custom ROM itu aman, walaupun kalian reset handphonenya juga aman dan tidak bakalan hilang. Jadi seperti itu untuk masalah jaringannya, jadi aman. Nah, kelebihan yang selanjutnya itu kita bisa pasang modul sesuai keinginan kita. Kita bisa pasang modul bebas lah. Di sini ada VoLTE mode, Dolby Audio. Kalian juga bisa mau overclock juga bisa. Tapi kalau overclock itu saya kurang recommended ya. Karena kalau overclock itu memaksakan hardware agar bekerja secara maksimal. Jadi nanti untuk handphonenya itu akan lebih panas, akan lebih kerja keras dan handphonenya itu akan lebih panas. Dan tidak rekomendasi untuk daily atau pemakaian sehari-hari. Karena untuk daya tahan handphonenya nanti otomatis akan cenderung lebih cepat untuk rusaknya. Jadi untuk custom ROM, kalau menurut saya pribadi sih nggak usah overclock sih. Tinggal kalian cari aja custom ROM mana yang enak dipakai. Kalian tinggal tes Antutu aja setiap setelah ganti ROM.
Kalau yang AnTuTu-nya paling tinggi ya udah itu pakai aja. Jangan terlalu memaksakan untuk overclock secara maksimal di handphone yang sudah di root karena takut nanti cepat rusak. Biasanya kalau yang di overclock itu kan suhu CPU-nya itu naik drastis. Jadi untuk yang rawan rusak itu di CPU-nya atau di chipsetnya atau di prosesornya. Itu istilah gampangnya di prosesornya. Jadi seperti itu. Jadi enak juga sih kalau menurut saya pribadi kalau punya handphone tidak di custom ROM. Kalau kalian jago oprek HP itu wajib ya, wajib custom ROM, wajib bagi yang tahu. Kalau yang pemulai sih kalian harus cari referensi dulu agar tidak mengalami kendala saat penginstalan custom ROM atau saat oprek handphone. Karena ya resikonya seperti itu, resikonya mati atau enggak bootloop atau enggak hard break sekalian nggak bisa diservis. Jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Kalian kalau mau custom ROM, kalian cari referensi dulu, cari referensi, lihat konten-konten atau browsing di Google kelebihan dan kekurangan dari menggunakan custom ROM. Oke, itu adalah kelebihan dari custom ROM itu sendiri. Nah, kita masuk ke step selanjutnya adalah kekurangan dari custom ROM. Oke, untuk kekurangan dari custom ROM yang pertama, yang paling penting garansinya akan hilang. Garansi resminya akan hilang ketika kalian unlock bootloader dan kalian custom ROM atau oprek handphonenya. Jadi saya sarankan kalau kalian mau pakai custom ROM itu pakai handphone yang sudah keluar dari masa garansi atau sudah selesai masa garansinya agar kalian masih mendapatkan garansi resmi dari produknya itu sendiri. Nah, kalau kalian oprek itu otomatis garansinya akan hangus. Coba saja kalian kalau masih masa garansi, terus kalian oprek, otomatis nanti kalau ada kendala, itu kalian nggak bisa ke service center. Karena kalian sudah melepas masa garansi atau menghapus garansi dengan cara membuka bootloadernya. Jadi itu adalah kekurangan yang sangat penting, kekurangan yang sangat wajib ya, sangat wajib diketahui yaitu hilangnya garansi. Jadi saya sarankan menggunakan handphone yang sudah keluar dari masa garansi atau selesai masa garansi. Itu kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan yang kedua, handphone kalian itu sebenarnya kan kalau custom ROM itu lebih enak ya, lebih enteng karena tidak ada bloatware atau aplikasi bawaan dari handphone. Tapi di kekurangan kedua ini kalian juga harus wajib diperhatikan ya. Kalau kalian custom ROM itu otomatis handphonenya akan lebih cepat rusak. Kenapa sih lebih cepat rusak? Nah, kita jelaskan sedikit tentang masalah ini. Kalau kalian custom ROM itu otomatis kan kalian itu memaksakan atau memaksimalkan kinerja dari ponsel ini. Dan otomatis semua hardware di handphone ini akan dipaksa secara keras untuk menggunakan atau memaksimalkan performa-performa pada setiap hardware handphone itu sendiri. Jadi untuk performa HP-nya itu lebih maksimal dan lebih kerja keras. Jadi lebih cepat rusak ya kalau di custom ROM. Itu kekurangan yang kedua. Jadi kalian harus pikir-pikir terlebih dahulu dan cari-carilah referensi terlebih dahulu tentang custom ROM agar kalian tidak menyesal. Kalau saya pribadi sih emang dasarnya suka oprek jadinya saya menggunakan custom ROM. Nah, itu adalah kekurangan yang kedua. Handphone akan lebih cepat rusak. Itu sih nggak semua handphone, cuma akan lebih cepat rusak daripada pakai yang stoknya ya atau tidak dioprek itu akan lebih awet. Pasti itu pasti karena memaksimalkan kinerja handphone atau kinerja hardware-nya itu kurang bagus ya. Kurang bagus bagi keawetan handphone itu sendiri. Oke, dan kekurangan yang ketiga itu handphone kalian ketika sudah di custom ROM itu rawan ya, rawan kena virus atau gampang kena virus. Karena security patch di Android yang kalian pakai itu tidak seaman Android yang stok atau bawaan dari handphonenya. Jadi kurang aman. Jadi kalian harus pilih-pilih ya, pilih-pilih custom ROM juga. Kalian itu kalau mau custom ROM
cari aja yang official, jangan cari yang unofficial. Jadi untuk cari di yang resminya aja. Itu kalau saran saya sih, kalian cari yang resminya aja. Jadi kalau kalian mau install custom ROM atau mau kalian install Pixel OS, Pixel Experience, itu kalian cari ROM-nya itu di situs resminya. Jadi itu akan lebih aman, dan situs resmi itu kan ada penanggung jawabnya juga. Jadi akan lebih aman dan rawan kena virus atau kena hack para orang-orang yang jahat ya. Jadi itu adalah kekurangan yang ketiga. Untuk kekurangan selanjutnya sementara seperti itu kalau dari saya pribadi. Untuk semuanya itu enak sih kalau custom ROM, cuma ya kekurangannya ada. Jadi ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi seperti itu sedikit review kenapa saya menggunakan custom ROM. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang cari-cari referensi untuk custom ROM atau tidak. Semoga kalian mendapatkan pencerahan setelah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, bolehlah kalian komen saja. Atau mau request konten apa, kalian komen saja. Jadi seperti itu, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.